Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, selamat berjumpa kembali pada channel yang kecil ini, Al-Fakir Kamur DS Cirebon. Semoga saudaraku semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang berlimpah dan berkah. Yang sedang sakit moga disembuhkan, yang punya hajat moga disukseskan, yang banyak persoalan moga diberikan solusi yang terbaik daripada Allah. Yang berkeluarga moga diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan yang paling penting moga kita selalu dalam inayah, hidayah dan bimbingan Allah, sehingga apa yang kita perbuat, apa yang kita amalkan membuahkan manfaat untuk diri kita dan untuk yang lainnya, untuk sesamanya. Wabil khusus saya haturkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada teman-teman atau saudara-saudaraku yang berkenan mendukung channel kecil ini, yang telah subscribe, like atau memberikan komentar yang sangat manfaat untuk diri kami. Manfaat. Hanya saya bisa membalas doa yang tulus dari hati, moga saudara diberikan balasan oleh Allah kebaikan yang berlimpah dan berkah yang selalu menyertai kegiatan atau aktivitas saudara-saudara sekalian. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang ini kita melihat atau menonton ya, menyaksikan di dunia YouTube betapa banyaknya itu oknum-oknum Habib yang sekarang itu membicarakan tentang kemuliaan dirinya, tentang karomah para pendahulunya, tentang bagaimana orang-orang yang tidak mengikuti dirinya yang seperti mendapatkan bencana dan celaka kualat, tidak mendapatkan syafaat dan tidak akan masuk surga. Ada lagi yang dalam ceramahnya menyelipkan tentang di satu sisi memuliakan, mengunggulkan tentang gelar, di sisi lain meremeh dan merendahkan ulama kita. Masya Allah. Ini doktrin-doktrin ini seperti ya bagian daripada tim sukses yang masing-masing punya tugas itu. Ada yang bercerita tentang datuknya yang mulia-mulia, yang ajaib-ajaib, yang sakti-sakti, ada yang merendahkan ulama, ada yang mengklaim tentang wilayah-wilayah Nusantara, ada yang mengungkit-ungkit jasa dan sebagainya. Ini bagi orang awam tentunya apa yang disampaikan oleh oknum-oknum Habib tersebut ini menyeret atau bisa jadi mengagumi kemudian menjadi pengikutnya. Tetapi bagi orang-orang yang memahami tentang akidah dan kaidah, tentu saja ini membuat kita mengharuskan membaca astagfirullahaladzim. Mengapa demikian? Karena di antara sekian doktrin-doktrin atau ceramah-ceramah tentang nasab ini ya, tentang macam-macam yang disampaikan yang berupa doktrin-doktrin ini ya, bukan hanya mengawur tetapi ini juga berpotensi menyesatkan. Nah, kalau saja ini ya menjadi suatu keyakinan bagi orang-orang awam, ini sangat membahayakan, apalagi sampai diikuti oleh generasi muda kita. Masya Allah, kita dapat bayangkan bagaimana ini kelak generasi muda ya,
kalau saja doktrin-doktrin ini akan menjadi pegangan bagi mereka. Masya Allah, Masya Allah. Dan saudara-saudaraku sekalian, untuk kali ini saya mencoba untuk menanggapi sebuah ceramah yang di sana ada selipan-selipan doktrin yang mengunggulkan gelar Habib, kemudian yang saya kira ini adalah merendahkan posisi ulama, yang mereka katakan bahwa Habib itu lebih mulia daripada ulama itu. Nah, ini hal-hal seperti ini nih yang saya kira dikhawatirkan justru umat ini akan menjadi kurang menghormati atau bahkan tidak menghormati para ulama karena statement yang direndahkan oleh para oknum-oknum Habib yang saya kira ini bangga nasab ya, terlalu bangga nasab ini ya. Ini saudara ya, menjadi Habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Menjadi Habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Menjadi Habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Ini banyak sekali saudara yang kita saksikan di YouTube itu ya, doktrin-doktrin yang merendahkan ulama itu. Ada yang menyatakan bahwa untuk menjadi Habib ini lebih sulit daripada untuk menjadi ulama. Ulama itu gampang ya dicari atau diikhtiari oleh siapapun. Ini perlu jawaban yang harus dipahami ya, yang sesungguhnya ulama itu siapa begitu ya. Jadi begini saudara, itu kon Habib itu yang menyatakan bahwa Habib itu lebih mulia daripada ulama itu sepertinya dengan terang-terangan itu menentang apa yang disampaikan oleh Allah, menentang apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Selanjutnya saudaraku, silahkan mau percaya firman Allah, dawuh Kanjeng Nabi, atau percaya Habib yang menyatakan seperti itu. Sebab Allah sendiri itu ya menganggap mulia orang-orang berilmu, seperti apa yang disampaikan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu sangat jelas bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang berilmu. Mengapa demikian? Karena hanya orang berilmu itulah yang bisa menjadi orang yang bertakwa dan sekaligus juga bisa yaitu menuntun dan membimbing umatnya kepada jalan takwa Allah, di mana jalan takwa Allah itu adalah posisi dan derajat yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah derajatnya adalah orang yang bertakwa, dan yang bisa membimbing innama yasyallah min ibadihil ulama, yaitu orang-orang yang bisa membimbing itu hanyalah ulama. Innama yasyallah min ibadihil ulama, hanya ulama lah yang bisa membuat dirinya takwa dan membimbing umatnya untuk bertakwa kepada Allah. Ini semuanya itu adalah firman-firman Allah. Jadi kalau ada yang merendahkan posisi ulama hanya karena ya bangga gelar, berarti tanpa sadar ini telah bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Begitu juga ya tentang ulama ini, yaitu sudah dipercaya oleh Kanjeng Nabi sebagai al-ulama warasatul anbiya. Jelas ulama itu adalah manusia-manusia pilihan, hamba pilihan yang dipercaya oleh Kanjeng Nabi, kemudian diberikan warisan yaitu tentang bagaimana kita menjadi uswatun hasanah, yaitu contoh yang baik bagi umat sekelilingnya, menebar kasih sayang, karena Kanjeng Nabi itu diutus untuk menyebar kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil
alamin. Itu dalilnya. Kemudian Kanjeng Nabi juga mewariskan ilmu ya atau perilaku akhlak kepada ulama, yang dimana ulama juga menyebarkan dan mengajarkan kepada umat, sehingga umat wajiblah bagi yang cinta dan bersambung kepada sunnah Kanjeng Nabi harus mampu mengaplikasikan, mewujudkan dalam ibadah maupun muamalahnya, yaitu dalam menyertakan perilaku akhlakul karimah, sebagaimana bukhistu liutami makarimal akhlak, yaitu Kanjeng Nabi diutus untuk memperbaiki akhlak budi pekerti yang mulia. Itulah ya saudara-saudara tahu posisi ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bukanlah hanya Allah ini mengangkat derajatnya saja, tetapi juga Allah itu menyerukan kepada hamba-hambanya untuk siapapun yang punya persoalan agama maupun persoalan keduniaan untuk mendekati, untuk mengikuti, untuk mempercayai, ya, untuk konsultasi syirik kepada ulama, yaitu fas'alu ahla zikr. Bertanyalah kepada ulama. Dalam arti bertanya ini tentang berbagai persoalan, baik itu masalah-masalah yang bersangkut ubudiyah, juga masalah-masalah yang bersangkut dunyawiyah. Di sini, masya Allah, kepercayaan Allah ini terhadap ulama, kepercayaan Kanjeng Nabi itu terhadap ulama. Bahkan Kanjeng Nabi sendiri itu menyatakan bahwa ulama itu adalah merupakan keluarga. Awas loh ya, merupakan keluarga daripada Kanjeng Nabi. Al-Muhammadin kulli taqiyin. Keluarga Nabi Muhammad adalah setiap orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi, padahal yang bisa bertakwa kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu, saudara. Dan ada lagi sebuah hadis yang menyatakan innama awliyail muttaqun. Ya, sesungguhnya orang-orang yang kusayang gitu loh. Kata Kanjeng Nabi itu adalah orang-orang yang bertakwa. Lalu kebenaran mana lagi saudara yang kita ragukan? Apakah kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Kanjeng Nabi-Nya, apakah oleh oknum Habib yang tadi menyatakan demikian? Saya kira sebagai umat Islam yang tetap menjaga akidah iman kita, pastilah kita akan menganut apa yang disampaikan oleh Allah dan anut itba total apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembuktian bahwa orang-orang yang anut kepada Kanjeng Nabi, ya, taat kepada jalan Allah ini banyak sekali, seperti juga yang dilakukan, yang didapat oleh Salman Al-Farisi, di mana beliau itu adalah pecinta Kanjeng Nabi dan rajin beramal soleh. Kemudian sampai-sampai Kanjeng Nabi menyatakan al-bati ahla minnah Salman, yaitu sebagai ahli bait itu adalah juga termasuk Salman Al-Faris, karena dia adalah sangat dekat dan pencinta total pada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan oleh Qur'an Habib tadi itu sangat berlawanan sekali dengan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Lah yang di sini inilah yang sangat kontradiktif, yang saya bilang itu ngawur. Ngaku cucu Nabi, ngaku bergelar Habib, seolah-olah hanya gelarnya saja itu sudah mendapat kemuliaan. Seolah-olah apa saja yang dilakukan itu legal dan halal. Yang seperti ini saya kira adalah merusak, ya,
Allah itu jelas cinta kebaikan. Kanjeng Nabi cinta kebaikan. Allah cinta ulama. Nabi cinta ulama. Mengapa kemudian itu hanya lantaran bangga nasab ulama itu diposisikan rendah? Tentu saja tidak akan membuat suka Allah, tidak akan membuat suka Kanjeng Nabi. Orang yang tidak disuka Allah, tidak disuka Kanjeng Nabi, selayak atau patutkah masih mengklaim diri sebagai orang yang mulia, orang yang punya kasta derajat yang mulia, orang yang bakal mendapatkan syafaat bentrono Allah? Saya kira enggak. Justru adalah orang yang merasa dirinya mulia itu sehina-hinanya manusia. Justru orang-orang yang menentang siapapun dalil Allah atau firman Allah dan tanda-tanda sadar menentang petunjuk Kanjeng Nabi SAW, itu bakal mendapatkan murka dari Allah dan juga mendapatkan murka, bahkan tidak akan mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang disampaikan itu oleh oknum Habib tadi itu saya kira nggak tahu itu dalil kebodohan atau dalil kepandaian, atau hanya karena ya sebuah nasab, sebuah gelar saja itu kemudian dia lupa segalanya. Ya, hukum Islam itu adalah bersifat universal, untuk umum, ya, untuk umum, bukan untuk yang lain-lain kemudian khususkan. Adapun ahlul bait itu beda dengan Suriah. Ahlul bait itu adalah Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidatina Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan wa Husain. Itu ahlul bait. Daripada sesudahnya itu adalah Suriah, artinya turunan itu. Turunan itu banyak sekali, ya, bukan hanya kepada yang bergelar Habib saja, tetapi juga gelar-gelar yang lain, ya, Sayyid, Syarif dan lainnya sebagainya. Kalau di Nusantara itu, kalau turunan Nabi kemudian itu dianggap bangga, ya, mulia lebih daripada segalanya. Kalau begitu, Habib yang menyatakan ini sangat kalah hina, ya, daripada Habib-Habib. Kalau memang itu gelar turun Nabi itu adalah Habib, Nusantara ini adalah jutaan Habib yang asli turunan daripada Kanjeng Nabi yang berjalur dari Wali Songo. Ya, mereka mulia. Kenapa? Karena mereka tidak kemaruk dalam pengakuan, tetapi bagaimana mencerminkan akhlak Nabi, kemudian membaur, tidak merasa diri tinggi, ya. Bahkan kepada ulama-ulama pun kadang-kadang banyak sekali mereka yang menghargai, memuliakan dan mengikuti, bahkan mengaji, gitu. Kalau Habib yang ini mungkin merasa dirinya itu bahwa Habib atau turunan Nabi itu hanya kelompok dirinya saja. Inilah yang saya kira, ya, tertutup hatinya itu karena kebanggaan dan mencari pengakuan yang amat kuat itu, ya, sehingga menutup kewarasan akalnya juga ini, ya. Jadi kembali, Habib atau Suriah atau turunan Kanjeng Nabi yang saya kira, ya, pantas untuk diikuti adalah, ya, yang ada di pribumi ini, yang ada di Nusantara ini. Mereka Suriah Kanjeng Nabi, turun Kanjeng Nabi, tetapi mereka tidak kemaruk, bahkan menghargai siapapun. Bahkan di antara mereka yang punya gelar kiai, ya, ulama, ustadz, ya, atau bahkan orang biasa itu yang bergelar yang asli Suriah Kanjeng Nabi itu mengajari kita untuk cinta kepada yang lain, termasuk cinta kepada para habaib. Dan saya juga bukan bicara seperti ini adalah benci daripada habaib. Tetap kita muliakan, tetap kita ikuti adalah para habib yang masih bisa menjaga dirinya, berakhlakul karimah, yang masih istiqomah,
yang betul-betul sungguh-sungguh memperjuangkan sunnah Kanjeng Nabi tetap kita ikuti. Yang saya maksud ini adalah Habib yang tadi itu. Ini sudah ngawur itu ya. Jangan pula ini yang macam-macam begini ini diikuti ya, diikuti. Itu akan menjebloskan kita itu, bukan akan mengangkat kita pada syafaat atau pada surga. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah. Untuk menjadi ulama itu tidak sembarangan, sebab untuk menjadi ulama itu dibutuhkan kita belajar ya, dan menungkuli atau istighol ya, menyembuhkan diri pada fan bukan hanya satu ilmu ini ya, cabang-cabang ilmu yang sangat banyak sekali yang kita juga. Itu pun tidak boleh kita kemudian mengklaim diri, mengaku diri sebagai ulama ya, karena pembelajaran yang sangat sungguh-sungguh, memuliakan ilmu sungguh-sungguh, mengamalkan ilmu dengan sungguh-sungguh, maka bersinar cemerlanglah ilmu yang ada pada dirinya, kemudian menarik ya orang lain untuk percaya mengambil bagian daripada ilmu yang terdapat dalam dirinya. Itu semua perbuatan Allah, dalam artian ada saat, ada waktu yang justru ini semuanya dikondisikan oleh ridha Allah, oleh irada Allah, bukan oleh dirinya sendiri. Jadi tidaklah semua manusia bisa menginginkan menjadi ulama, tetapi kita mengerti bahwa orang yang hendaki akan menjadi orang yang baik, maka orang itu akan dituntun pada Allah untuk cinta ilmu, kemudian ditanamkan untuk ikhlas istiqomah dan untuk dijaga dan dirawat. Adapun gelar ulama itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi mereka orang lain, umat yang menghargai, umat yang sudah merasakan manfaat, umat yang sudah merasakan kedermawaan ilmu daripada ulama itu, sehingga umat itu mengerti mana hak mana batil. Umat itu mengerti bagaimana kita beribadah dan bermuamalah yang baik. Jadi ulama itu tidak bisa dipalsukan, karena dituntut seorang ulama adalah punya kemampuan untuk menjawab berbagai persoalan yang menimpa umat. Sedangkan maaf, kalau hanya gelar saja ya, bisa saja itu orang bodoh sekalipun itu mengaku gitu loh ya, mengaku bahwa dia adalah punya gelar seorang habib, gitu kan, bisa saja seperti itu. Adapun kemudian orang-orang yang sudah menyandang gelar habib kemudian sampai punya buku itu ya dari Robito bahwa ini adalah asli itu ya, iya asli itu ya dari Robito Awaliyah, tetapi keaslian ini juga ya menurut segi syariat belum tentu. Kenapa? Karena zuriyah Kanjeng Nabi itu bagi orang-orang yang bisa mempertahankan dan mengamalkan ketakwaan kepada Allah, yaitu dengan fastiqul khairat, dengan tetap beramal soleh mengikuti sunnah Kanjeng Nabi, maka orang yang apalagi punya turunan tidak punya sambungan silsilah pada Nabi juga termasuk keluarganya. Tetapi orang yang betul-betul ada darah silsilah Kanjeng Nabi tetapi bertentangan haliyah amaliyahnya dengan Kanjeng Nabi, apalagi menentang dengan terang-terangan yaitu firman Allah dan dawuh Kanjeng Nabi, maka ini akan terputus kenasabahnya, turunannya ya. Orang seperti inilah yang akan menghadapi sewotnya Kanjeng Nabi kelak di akhirat, karena mencatut nama Kanjeng Nabi tetapi untuk bangga diri dan batratul haq wa hum tunas, menolak koreksi dan masukan orang lain dan merendahkan yang lain. Apalagi yang direndahkan adalah hamba-hamba yang dicinta Allah, hamba-hamba yang dicinta oleh Kanjeng Nabi, yaitu ulama dan kiai. Nah demikian ya saudaraku. Untuk lebih panjang lagi tentang hal ini, insya Allah pada kesempatan lain saya akan urai kembali tentang bagaimana makna huruf yang terdapat pada ulama,
dan bagaimana itu peran ulama yang luar biasa pada muka bumi ini. Yang paling kita harus yakini bahwa yang patut kita ikuti, yang patut kita hormati dan muliakan adalah ulama amilin. Itulah yang sudah diangkat derajat dan dipercaya oleh Kanjeng Nabi, dicinta Allah, dicinta Kanjeng Nabi, bahkan dicinta